10 menit. Tadi pohonnya gede kan pohon mah. Santai aja Bapak Ibu, mangga mobil ibadah sambil ngagayem. Saya mah Kan ayam Nah, ini digayem. salah jemput. Kita sudah ngegayem. Sudah apa lagi, Pak? Oke, 2 menit. Cukup itu saja. Menambah satu pohon. sih gambarnya ya Pak? Jelek banget. Pohon apa? Ada Newtonnya tuh. Oh, enggak. Dilarang pohon berakar serabut dan pohon yang merambat. Tidak boleh. Pokoknya harus pohon yang berakar tunggal. Tapi akar tunggal juga beringin tidak boleh. Kenapa beringin boleh? Takut. Beringin ada Karena ini baru zaman lah. Itu politik kayaknya. pohon yang berakar serabut dan pohon yang merambat. Memang pohonnya udah lama ya. Makanya ada ininya, ada lubangnya. Kalau ini pohon tua, ini pohon muda, sesuai aja. 2 menit lagi. Pohon apa aja sih jadinya? Ada pohonnya. Sudah Pak Agam, aduh Pak Agam mah gawe. Bikin gambar lagi tadi. Iya tadi jadinya begitu. Saya ada kasih Gabung sambil happy ini Bapak Ibu. tapi ceritanya yang penting sudah dipoto sudah itu kan kita hanya ketik sudah dipoto dan siap sudah Siap. sudah Udah semangat. Oke. Sebelum ke hasil gambarnya, coba Bapak Ibu kayaknya lagi dilihat semua menggunakan kertasnya potret semua. Ya enggak? Tidak ada yang landscape. Ya. Oh, aku ya. Satu. Nah, dalam penggunaan kertas pun ada yang potret, ada yang landscape. Kita lihat secara psikologi. Beda dari yang lain. Perbedaan penggunaan kertas dari sudut pandang psikologi. Yang pertama, bentuk potret. Mengarahkan mata ke satu titik, memberikan kesan yang lebih fokus, menimbulkan perasaan yang lebih intim dan personal. Terus yang landscape, menyebar, fokus ke area yang lebih luas, memberikan kesan ruang yang lebih luas dan terbuka, membangkitkan perasaan akan kebesaran dan keikutsertaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada anak yang karakter introvert dan extrovert. Yang mana itu? Nah, mungkin Bapak Ibu tahu yang introvert itu setahu kita dalam benak kita dia orangnya pendiam, sosialnya kurang, berbeda dengan extrovert. Nah, kalau dikaitkan dengan kertas ini, potret dan landscape ini, potret adalah jiwa yang berkarakter introvert. Nah, sementara landscape itu adalah karakternya ekstrovert. Yang introvert mungkin anak-anak mengartikan yang introvert itu pemurung, tidak mau berteman, bukan. Dia bersosial iya, berteman iya, tetapi dia membatasi. Terus dia juga ketika hal dasarnya, dia potret dan landscape. Terus misalkan ada pertanyaan dalam diri Bapak Ibu, Pak, rasa beda. Meskipun saya menggunakan kertas dalam bentuk potret, perasaan saya mah sosialnya lebih. Nah, mungkin ada hal lain untuk dalam kegiatan sosialnya. Itu perlu banyak ini lagi ya.
ya. Tuh untuk potret dan siap Bapak Ibu ya, sebelum ke gambar. Selanjutnya, nah ini mulai ke gambar. Akar dan tanah. Akar dan tanah menggambarkan fondasi emosional dan stabilitas hidup seseorang. Yang pertama, akar terlihat dalam. Kalau ada tanahnya gimana? Nah, ada. Ya, betul. Jadi akarnya jero dalam. Belum ada sandaran. Akar yang dalam menunjukkan stabilitas emosional yang kuat dan keterkaitan pada keluarga dan atau masa lalu. Intinya apa? Maksudnya bukan dalam artian anu gambar akar dalam jero teh emosional gede kamu, bukan. Justru dia lebih stabil, justru dia lebih kuat. Intinya tidak gampang ke bawah arus. Itu gampang ke Sunda, itu gampang sakabak tak kabawa sakabak-kabak. Tuh. Ya. Selanjutnya, akar tidak terlihat menunjukkan fokus pada masa depan. Sifat adaptif, sifat adaptif itu kemampuan beradaptasinya lebih bagus gitu ya. Dan keinginan untuk menciptakan hal baru. Nah, ini kemungkinan orangnya suka tantangan. Dan kalau lebih-lebihnya, kalau yang tidak terlihat itu keponya sangat tinggi. Terus akar dangkal. Akar dangkal bisa berarti ketahanan emosional yang rendah. Nah, ini sebaliknya tadi. Kalau akarnya dangkal, kemungkinan besar merenang ayah anu ngajak-ngajak teh kesabab dia perasaannya enggak enak lah. Jadi okelah ayo. Enggak enakan. Kurang masak kok. Sekarang selanjutnya ke batang pohon. Batang pohon melambangkan kekuatan, kontrol emosi dan kepribadian. Yang pertama, batang pohon tebal atau besar menandakan emosi yang stabil dan kuat serta pendirian yang teguh. Tadi teh ke bawah sahabat dia punya prinsip. Terus ketika ada keputusan dia pasti berpikir dan memutuskan beberapa. Jadi tidak langsung putuskan enggak. Yang kedua, batang tipis atau ramping menunjukkan sifat yang lebih sensitif, empatik dan fleksibel. Mungkin salah satunya anu ketegaan teh kadang Bapak Ibu yang tidak sadari ketika nonton drakor, ketika dalam dramanya sedih, ujuk-ujuk jadi. Jadi kita merasakan di dalam itu seperti saya gitu. Selanjutnya batang lurus atau tegak, lurus tegak mencerminkan kejujuran dan pertimbangan yang matang. Satu lagi batang yang bergelombang. Ada batang yang bergelombang? Menggambarkan pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Itu secara singkat mengenai pohon. Mengenai masuk kayak pribadi yang ramah dan mudah bergaul. jadi balik tadi orang kita gambarnya. Ikutin nenek semua. Ini dahan pohon sebenarnya bukan ke hal emosi tetapi ke orientasi berpikir. Ini sering saja. Untuk dahan pohon mengindikasikan orientasi berpikir dari seseorang, apakah lebih logis atau terlihat intuitif. Intuitif itu lebih ke insting, ya. Berarti ada dahannya, gambarnya. Nah, dahan terlihat jelas
menunjukkan orientasi pada otak kiri atau pemikiran yang logis dan analitis. Kalau dahannya terlihat insting, kan kadang ada gambar tidak terlihat dahan asupan daun gini ya, ada seperti dari Mawira begitu ya. Menggunakan insting. Nah, terus dahan tidak terlihat dan juga orientasi otak kanan. Nah ini atau pemikiran yang lebih intuitif dan berdasarkan insting yang tidak terlihat. Ini daun merefleksikan pemikiran dan cara seorang memandang dunia. Banyak daun menandakan pemikiran yang cermat, suka merenung dan bersifat inklusif. Sedikit daun cenderung memandang dunia secara hitam putih atau lebih tegas dalam mengambil posisi. Saya mau berbanding karena kan yang gambarnya mahoni. Oke, itu selintas ya Bapak Ibu. Kalau yang abu-abu nggak ada Pak. Pemandangan ini abu-abu. Nah mungkin ada gambaran. Oh berarti saya tuh seperti itu. Ya. Nah sekarang kertas yang satu lagi yang masih kosong, belum diapa-apain, ada permainan bermain kertas emosi. Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita melalui kertas tersebut. Nanti saya akan cerita dan Bapak Ibu silahkan respon ke kertas itu. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Ya. Kalau senang, silakan usap kertasnya. Usap gini Pak, gini. Dipegang usap. Oh, gini. Jadi galak. Terus jika kesal, kertasnya dapat diremas. Semangat. Terus jika marah, kertasnya dapat disobek. Nanti saya akan cerita. Sudah siap? Ya. Sobeknya sedikit apa banyak Pak? Tergantung itunya responnya. Kalau responnya biasa aja deh. Mungkin diusap. Mati rasa. Oke, siap Bapak Ibu ya? Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Ada perubahan? Oh, ada. Iya. Mogok sama Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Karena motornya mogok Pak. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar.